Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadlan Jalulavan dengan NIM 111230255. Di sini saya akan memberikan apa yang telah saya dapat dan juga mungkin memberi sedikit tutorial bagaimana cara membuat peta geomorfologi. Nah, data-data yang dibutuhkan yakni peta base map yang telah dibuat sebelumnya. Lalu sebelum masuk ke tutorialnya, menurut saya akan lebih baik jika menganalisa zona-zonanya terlebih dahulu agar pada saat ngetrace atau membuat zona-zonanya tidak terlalu bingung. Menurut saya buat bagian-bagian atau zona yang relatif lebih renggang ini merupakan denotasional, sementara yang bagian agak tengah dan lumayan renggang namun tidak serenggang yang sini itu merupakan struktural, dan yang paling renggang ini merupakan vulkanik. Lalu setelahnya kita akan membuat SHP untuk penguploadan tiap zonanya dengan cara klik katalog, lalu klik kanan pada file yang akan diinginkan, lalu klik new, lalu save file. Nah, lalu kita buat misal vulkanik. Lalu untuk feature type-nya polygon, lalu klik edit ke koordinat sistemnya yang kita pakai, klik OK, klik OK. Nah, untuk yang pertama menurut saya tiap zonanya yang paling mudah untuk dibuat yakni vulkanik. Maka kita buat terlebih dahulu buat vulkanik ini sendiri. Nah, dengan cara klik kanan pada bagian vulkanik, lalu edit feature, ke start editing, lalu klik continue. Nah, karena emang si vulkanik ini bakal menurut saya mengikuti kontur, maka akan lebih baiknya menggunakan trace agar presisi untuk mengikuti konturnya. Pertama-tama kita klik feature terlebih dahulu, klik vulkanik ke polygon, lalu beri tanda yang akan kita inginkan seperti ini, lalu ke trace, klik satu kali. Dia akan otomatis mengikuti kontur, lalu klik dua kali. Apabila sudah, jangan lupa untuk memberi warnanya. Memang ini adalah daerah vulkanik, maka warnanya adalah merah. Lalu selanjutnya adalah daerah struktural, di mana daerah struktural ini menurut saya adalah daerah-daerah yang cukup curam dan juga cukup terjal. Oleh karena itu, maka akan saya plot mengikuti dengan kontur yang ada. Ini sini. Oke. Pertama-tama saya akan buat yang bagian atas dulu. Lalu klik feature struktural. Lalu kita buat atau kita klik ke bagian sini.
refresh, klik. Lagi, klik sini. Ya, untuk pembuatannya mungkin kurang lebih seperti ini, dan bisa juga untuk memotong kontur apabila kontur tersebut kurang representatif eh, dalam pembagian atau si struktural atau yona-yona yang lain. Untuk di akhir klik 2 kali. Nah, apabila sudah, tak lupa juga kita memberi warna sesuai dengan zonanya. Setelah ungu, klik OK. Misal kita sudah membuat semuanya, jangan lupa untuk save dan stop editing. Nah, setelah kita tahu dua ini apabila emang menimpal, maka salah satunya akan tertutup. Nah, itu bisa diatasi dengan hold atau drag struktural ke bagian bawahnya. Oke, mungkin bakalan kayak gini jadinya dari caranya tadi ke sini. Lalu kita atur, kita drag ke sini. Oke, karena emang misalnya masih belum selesai, selesaikan terlebih dahulu. Oke, karena emang udah jadi untuk peta geomorfologinya kurang lebih kayak gini.
Nah, apabila sudah, maka kita akan membuat sayatannya. Karena memang sebelumnya saya sudah membuat sayatan peta geologi dan masih ada sayatannya, maka kurang lebihnya bakal sama seperti itu. Mungkin yang pertama bakalan kita buat lagi sayatannya, cuma tetap sama ke polyline. Sistem jangan lupa untuk diubah. Bila sudah, lalu kita ke edit feature, start editing. Lalu ke create feature, sayatan, line. Oke. Lalu kita garis sesuai yang kemarin aja. Apabila sudah, kita ke 3D analysis, ke option, maaf, kita save dulu. Lalu ke 3D analysis option, nah pilih file yang mau kita save, di mana sayatannya akan istilahnya bakalan kita save lah, dimana lokasinya. Lalu apabila sudah di save, maka kita akan buat sayatannya dengan cara klik interpolate line, lalu klik di ujung sayatan satu kali, lalu untuk yang setelahnya kita klik 2 kali. Apabila sudah, lalu kita ke bagian profile graph, klik profile graph. Nah, maka akan otomatis keluar untuk PG atau profile graph-nya. Dan untuk hal ini, maka otomatis akan terbaca di katalog. Seperti ini, maka akan terbaca keduanya. Karena saya tadi sudah trial and error, saya ada 2, lalu kita drag PG-nya ke table of content. Sini kali ya. Bila udah, lalu klik kanan ke open attribute table, lalu bagian table option kita klik, lalu ke add field, kita beri nama batas zone, batas geomorfologi. Lalu untuk tabnya kita ke text, lalu klik OK. Nah, setelahnya lalu kita trace batas antara si struktural dengan vulkanik. Nah, untuk hal ini perlu satu-satu, misal apabila sudah ketemu langsung dinamain di bagian sini. Nah, kita bakalan drag titik-titiknya di daerah sini. Tak lupa kita ke edit feature dan start editing. Untuk batasnya ini kita beri nama
lalu kita trace lagi itu yang bagian sininya jadi 33, mungkin akan diulangi seperti itu. Nah, bila sudah, maka kita ke tadi table option, lalu kita ekspor ke txt ya teman-teman. Ini bakal saya kasih ke minggu 7, tak lupa untuk memberi namanya. Lalu kita klik save. Oke, yes. Nah, datanya akan masuk ke katalog. Kita save edit, stop editing. Lalu kita drag batas geomorfologi ini ke table of content. Apabila sudah, kita klik kanan, lalu ke display XY data, lalu untuk X field-nya kita ubah ke M, dan Y field-nya kita ubah ke Z. Jangan lupa untuk coordinate system-nya, karena sudah, kita oke. Lalu apabila sudah, kita bakal ke insert, lalu data frame. Maka akan keluar seperti ini. Apabila sudah, kita masukkan buat batas geomorfologi yang event, lalu kita masukkan ke sini. Oke, nah, maka bakal muncul batas-batasnya ini. Nah, apabila teman-teman bakal kebingungan ya, maka kita akan klik ke kanan pada sayatan ke properties. Nah, lalu ke label, klik aja bagian ini, lalu klik apply, tahu langsung oke aja lah tadi. Nah, apabila sudah, maka kita bakalan nge-trace untuk mengetahui di mana sih letak persebarannya, dengan cara kita buat SHP baru lagi, save file, lalu ke ini ke polyline, ini kita namakan vulkanik 1, klik edit, yes, oke. Tak lupa yang lain, file, polyline, file, polyline, oke. Nah, lalu bila sudah, teman-teman bisa klik atau masukkan dulu lah ini SHP-nya. Nah, maka bakal masuk ke sini buat tenue. Kita tetap pakai warna yang tadi, struktural juga. Tenue kita pakai warna coklat.
yang vulkanik kita warna merah. Oke, nah, cara yang stepnya kita klik kanan, edit feature, start editing. Nah, maka langsung ke create feature. Misal yang pertama struktural, tarik garis dari sini. Saya karena memang ingin presisi menggunakan, maaf tak bisa ternyata. Oke, karena apabila sudah, langsung klik 2 kali. Oke, langsung selanjutnya karena sini memang vulkanik, nah ke create feature vulkanik. Kita teruskan titik yang tadi. 2 kali, struktural, struktural, yang denotational, create feature, dan lalu kita save edit, stop editing. Nah, apabila sudah, maka bakalan seperti ini. Lalu kita hilangkan, nah maka akan jadi seperti ini. Lalu kita samakan untuk skalanya, karena skala peta yang saya gunakan adalah 1:12.500, maka kita gunakan juga. Nah, kita klik kanan, properties, new grid, lalu kita pilih yang measure, next, yang levels only aja, next, finish, lalu ke properties. Kita bakal like-nya left dan right saja. Terus untuk ini format ke additional ini kita nolin, main patung saja, klik OK, maka bakal muncul angka-angkanya untuk ketinggian dari penumpangnya. Nah, memang kurang besar saya rasanya. Apply, OK. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan atau tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.